Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada tanggal 26 Desember, bacakan lebih dahulu firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Pesan-pesan yang ingin saya sampaikan buat kita penting yang disampaikan. Yang pertama, seorang anak telah lahir untuk kita. Clear. Selesai. Yesus sudah lahir. Nubuatan Yesaya ini 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan sudah terjadi nubuatan itu. Yesus telah dilahirkan sebagai bayi, dibungkus di palungan dan dipelihara oleh Yusuf dan Maria ketika Yesus sebagai manusia. Clear. Kemudian yang kedua, seorang putra. Bayi itu adalah laki-laki, seorang putra. Nah, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi putra itu diberikan untuk kita. Clear. Yesus telah lahir sebagai bayi, dibesarkan, hidup tumbuh besar penuh hikmat, sampai dengan harus dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus isi dosa dunia, dosa saudara, dosa saya, dosa kita semua. Dan itu sudah dikerjakan, clear, selesai di atas kayu salib. Yang ketiga, lambang pemerintahan berada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Yesus. Dan itu bisa dibuktikan dengan sebutan atas namanya. Nama Yesus itu ada hubungannya dengan pribadi yang memiliki kemampuan penasehat ajaib. Yang kedua, dia adalah Allah yang perkasa, yang kekuatannya melampaui segala kekuatan yang ada di bumi. Dia adalah pribadi yang kekal, Bapa yang kekal, Bapa yang ada sebelum langit diciptakan, dan setelah langit diciptakan, dia ada, dan dunia ini akan berakhir, dia tetap ada, Bapa yang kekal. Yang keempat, dia adalah Raja damai. Yang berikut, yang keempat adalah besar kuasanya. Kuasanya sangat besar. Yang kelima, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Tidak akan berkesudahan dalam konteks apa? Di sini disebutkan di atas tahta Daud. D-nya besar, berbicara tentang Tuhan. Di atas tahta Tuhan, damai sejahtera tidak akan berlalu, tidak akan usang, tidak akan hilang, tidak akan habis lenyap. Karena dia terpelihara, dia terjaga di atas tahta Daud. Disambung lagi di dalam kerajaannya, tempat pemerintahan Allah. Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran untuk selama-lamanya. Jadi
damai sejahtera itu didasarkan, dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Keadilan Allah akan dinyatakan dalam damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, ini pokok-pokok penting yang menjadi perhatian kita. Dalam tahun 2022, kita yakin bahwa kehadiran Yesus memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga 2022 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan optimisme bahwa kita sedang bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, hal penting, Raja Damai itu hadir, Yesus itu hadir, Kristus itu hadir. Di sana disampaikan dalam Yesaya 9 ayat 1 bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Mereka yang di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kehadiran Yesus menyelesaikan persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan suatu bangsa. Dosa kita diselesaikan, beban kita diselesaikan, masalah kita diselesaikan. Yang berikut 9 ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kehadiran Yesus telah membuat sukacita bagi semua orang. Orang dimerdekakan mengalami sukacita, dibebaskan dari dosa, menerima sukacita. Dan Yesus itu menimbulkan sukacita dan sorak-sorak. Kehadiran Yesus itu menghadirkan sukacita yang besar. Waktu Yesus dilahirkan, terbukti 3 orang Majus datang mempersembahkan. Itu ada suatu sukacita, ada kegembiraan. Gembala-gembala di padang Efrata juga diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk melihat kelahiran bayi di Bethlehem. Bahwa kehadiran Raja Damai menimbulkan sukacita. 9 ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, kehadiran Yesus menyelesaikan kuk atau beban. Beban kita apa saja? Beban pendidikan, beban keluarga, beban masa depan, beban tentang apa saja. Ingat, Yesus menyelesaikan. Yesus menyelesaikan. Serta tongkat si penindas. Terjadi huru-hara, pembunuhan, orang merencanakan yang tidak baik dan melakukannya. Ada orang mungkinnya tahap merencanakan ataupun orang sertakan dengan melakukan. Ingat, kehadiran Yesus mengalahkan itu. Mengalahkan itu. Bahwa siapapun dia, si penindas secara mental, penindas secara fisik, penindas secara psikis, Allah menyelesaikan itu. Sehingga kalau kita ada beban masalah, kita yang takut akan Tuhan, pintu gerbang, Allah menyelesaikan persoalan kita di tengah jalan. Setelah ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan balik. Orang yang sedang merencanakan tidak baik terhadap kita atau melakukan tidak baik terhadap kita, senjata yang dia pakai, kekuatan yang dia pakai, itu akan kembali menyerang dia. Dalam konteks senjata makan Tuhan. Luar biasa. Ini kehadiran Yesus memberikan kita jaminan bahwa tidak ada berkekurangan sedikit pun kita berjalan bersama dengan Yesus. Yesus menjadi jaminan bagi kita untuk mengalami banyak hal. Nah, catatan bagi kita menjadi catatan. Kenapa dia mampu melakukan itu? Menyelesaikan dosa, menyelesaikan beban, menyelesaikan masalah kita,
beban kita diselesaikan. Karena ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia melakukan itu karena apa? Lambang pemerintahan ada di atas. Bahu itu berbicara tentang kemampuan memikul. Kemampuan memikul. Yesus, pribadi Yesus punya bahu yang sangat kuat, mampu memikul dan menyelesaikan seluruh beban dan persoalan kita. Beban dosa seperti 9 ayat 1. Dan ayat 2, beban itu dia bisa gantikan dengan sukacita. Dia punya kemampuan itu. Bahunya itu mampu memikul beban kita, kita. Bahunya itu mampu memikul orang-orang yang sedang merencanakan tidak baik sama kita. Bahunya itu sangat kuat memikul beban-beban kita. Ingat, itu bukan bahu biasa. Bahunya Yesus adalah bahu yang atasnya ada lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan, lambang itu kan bicara ciri khas, ciri-ciri atau ikon, tetapi lambang itu dia memiliki tanda atau ciri-ciri itu dia memiliki arti-arti khusus. Misalnya kita punya logo itu setiap benda, setiap gambar yang ada memiliki arti khusus. Jam gereja, salib bicara masalah pengorbanan Kristus. Buku berbicara masalah Alkitab yang isinya adalah kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang dipercaya sebagai firman yang hidup. Nah, setiap lambang itu memiliki arti khusus. Ingat, lambang pemerintahan ada di atas bahunya Yesus. Lambangnya seperti apa? Dia adalah penasihat yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Allah mampu menyelesaikan masalah kita. Allah mampu menyelesaikan persoalan kita. Kita optimis masuk di tahun 2022. Bersama dengan Kristus kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Karena semua yang sedang kita jalani, yang akan kita raih, semuanya Allah memahami dan Allah telah mengalami itu ketika menjadi manusia. Catatan penting bagi kita adalah ingat ada 2 beban yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah beban dosa, beban pelanggaran, beban perbuatan tidak memuliakan nama Tuhan. Harus kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan itu. Tuhan mampu menyelesaikan itu. Yang kedua, ada beban kuk yang Tuhan pasang, yang Tuhan kasih. Beban kita adalah kita memiliki visi mimpi tentang masa depan, tentang hal-hal yang luar biasa ke depan. Taruh di atas bahunya Kristus. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia mampu mendorong kita, memampukan kita untuk dapat meraih apa yang sedang kita doakan, apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita kerjakan untuk meraih itu. Yesus sangat mampu menolong kita. Tuhan Yesus sangat mampu memberkati kita. Tuhan Yesus sangat bisa membawa kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam Yesus semua dapat dikerjakan karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia punya kemampuan yang luar biasa untuk menolong kita sekalian. Pesan saya, masuk tahun 2022 dengan optimisme bahwa Allah menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita,
Tuhan menyertai kita dengan cara pikir, cara pandang yang daripada Kristus. Shalom.